balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya Autofan TV. Kali ini Angel balik buat nge-review, tapi kali ini Angel mau nge-review salah satu stok unit sedan baru yang ada di Autofan. Kali ini ada mobil Eropa dari Mercedes-Benz. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Dan jangan skip video sampai habis, jadi kalian bisa tahu informasi yang Angel kasih ya. Oke, langsung aja kita review untuk Mercedes-Benz E400 AMG tahunnya 2014 ya. Untuk warnanya kalian bisa lihat di sini, mobilnya warnanya putih ya. Emang kalau nggak putih pasti hitam. Kita lihat dulu dari bagian depannya. Sebenarnya kalau untuk E400 ini dia udah seri yang tertinggi ya. Tapi untuk bagian depan sebenarnya dia modelnya mirip-mirip dengan seri E lainnya. Oke, untuk lampunya sendiri, untuk Mercedes E400 dia udah full LED ya, udah LED Intelligent Light System juga. Terus kalau kalian lihat untuk seri E-Class itu sebenarnya kelihatan karena dia tuh DRL-nya itu ciri khas banget ya, ada dua gitu nih di bagian kiri sama bagian tengahnya. Ada lampu proyektornya juga dan lampu seinnya pun udah LED semua ya. Untuk bagian bawah dia nggak pakai fog lamp ya. Terus di sini dia ada 6 titik sensor, jadi cukup banyak memang sensornya. Di bawah ini ada action disc room sedikit untuk ground clearance karena ini mobil sedan udah pasti agak pendek. Untuk grillnya sendiri kalian bisa lihat ya, ini kalau bentuk sih dia nggak awam ya karena hampir sama. Di sini dia pakai action disc room dan di bagian tengahnya ini ada emblem Mercedes-Benz yang sangat besar. Terus untuk bagian kap mesinnya pun dia ada emblem Mercy yang kecil ya, warnanya ini warna biru. Di bagian kap mesin pun ada lekukannya sedikit, jadi emang agak panjang juga ya untuk bagian kap mesinnya. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesinnya aja. Oke, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya ya. Untuk Mercedes-Benz E400 AMG ini dia memang panjang banget kan, panjang banget ya, dan dia bentuknya tuh lebih kotak gitu. Tapi di bagian samping ini tetap ada lekukan-lekukannya sedikit. Tapi sebelum kita bahas belakang, kita bahas dulu dari bagian bannya. Untuk bannya sendiri ini pakai merek Michelin. Untuk ukurannya di 245/40, ringnya ring 18 ya, not sport kan. Kalian bisa lihat bannya juga masih bagus, belum kotak. Terus kita lanjut lagi ke bagian samping. Untuk bagian samping dimulai dari spionnya dulu. Untuk spion dia ngikutin warna body ya, udah retract, udah elektrik. Terus di bagian pinggirnya ini lampu sen juga. Ada sedikit aksen black glossy-nya di bagian bawahnya ya. Terus untuk bagian atas ini ada tarikan listrum sampai bagian bawah juga. Jadi ini kelilingnya tuh ada aksen listrumnya. Untuk handle pintu dia aksennya listrum juga, tapi ada putihnya juga ngikutin warna body. Udah smart entry, tuh dia udah auto ngelock juga ya. Kalau mau dibuka lagi tinggal disentuh aja, dia cuma mode sentuh aja. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri. Bagian atas dia ada sunroof panoramik, tapi nanti kita lihat detailnya di bagian dalam aja. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Ini untuk bagian terakhir untuk eksteriornya. Untuk bagian belakang kalian bisa lihat ya, bentuknya ini lebih kotak, tapi itu dia rada moncong sedikit di bagian tengahnya. Untuk lampunya ini udah LED juga ya. Untuk sennya dia ada di bagian bawah, desainnya.
Terus untuk bagian tengah dia ada emblem Mercy-nya. Ini ada emblem Mercy, terus bagian kiri ada emblem M400, bagian kanan ada emblem AMG karena ini udah tipe AMG ya. Kalian bisa lihat juga tadi dari velgnya udah palang 5. Untuk bagian bawahnya lagi ini ada 6 titik sensornya lagi ya. Jadi dia sama, di bagian belakang ada 6, di bagian depannya juga ada 6. Karena Mercedes-Benz M400 tahun 2014 ini dia belum ada ininya ya, belum ada kamera mundurnya. Terus di bagian bawah dia ada aksen instrumen lagi dekat knalpot, tuh ada di bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang paling bagian bagasinya ya. Untuk kuncinya ini injek-injekin dulu ya. Kuncinya udah keyless, terus kalau buka bagasi kalian bisa buka dari handle sini ataupun dari kuncinya. Ini tinggal di hold aja, dia udah otomatis kebuka. Nah, ini untuk bagasinya besar banget ya. Karena mobilnya panjang, jadi ya bagasinya emang luas juga. Terus di bagian bawah ini ada ban serepnya, ada kunci dongkraknya. Terus untuk kunci roda dia ada di sebelah kiri, T3K ada di sebelah kanan. Untuk segitiganya dia ada di bagian atas ini. Terus untuk nutup bagasinya sendiri pun dia udah ada power back door-nya ya, tinggal dipencet sekali. Tapi dia nggak ada sensor bunyinya, langsung nutup. Sekarang kita langsung masuk ke dalam aja. Oke, kita sekarang udah di bagian interiornya. Sebenarnya untuk interior tuh hampir sama ya. Kita mulai dulu dari bagian kursinya. Untuk kursinya dia udah black leather seat, udah electric dan memory seat juga untuk kursi driver maupun penumpang sebelah kiri. Ini untuk pengaturannya di bagian door trim ya, jadi di bagian kanan sama bagian kiri. Ini untuk slidingnya, terus untuk baju tidurnya sama headrestnya ini pun udah electric semua ya. Kalian bisa atur sendiri untuk lagi nyetir atau lagi duduk, kalian bisa atur kenyamanannya. Terus untuk interior sebenarnya dia full black gitu ya. Di bagian door trimnya di sini dia udah soft touch. Ini udah soft touch semua. Terus ada aksen wooden panelnya sedikit ya. Untuk bagian wooden panelnya pun dia udah glossy, jadi kelihatan lebih mewah lagi. Untuk handle pintu bagian dalam dia pakai warna silver. Ini untuk central lock. Terus di bagian bawahnya untuk pengaturan kaca, 4 kaca ini udah auto semua. Ada window locks-nya, sama ini untuk pengaturan spion ya, karena spionnya udah elektrik dari track, kalian bisa atur di bagian dalam. Di bagian bawah ini ada door pocket kecil, ini ada ruas buat buka bagasi dari bagian dalam. Ada speakernya juga, terus bagian atas juga ada mirrornya ya. Untuk speakernya sendiri dia udah pakai Harman Kardon, jadi kalian bisa tahu lah ya kualitas audionya tuh sebagus apa. Di bagian kanannya lagi, ini untuk isi AC-nya. Ini dia modelnya kotak ya. Terus ini kalau mau ditutup tinggal diputar aja. Untuk lampunya sendiri udah auto. Ini kalian bisa atur lampunya dari bagian kanan sini. Bagian kanannya yang pertama ini ada kisi AC-nya ya. Untuk kisi AC-nya dia pinggirannya silver gitu. Terus dia tetap ada aksen wooden panelnya. Dia modelnya buka tutup ya, kalau misalnya kalian kedinginan bisa ditutup. Di bagian bawah ini untuk pengaturan lampunya. Untuk lampu depan ini udah auto juga. Di bagian sampingnya lagi ini ada tombol start stop engine karena ini kunci udah keyless, mobilnya juga udah start stop. Terus ini ada tuas buat buka ini ya, rem tangannya. Terus kalau mau direm lagi ada di bagian kiri nih, di sebelah rem ya. Kita next ke bagian setirnya. Terus di bagian kirinya ini ada tombol start stop engine-nya ya. Ini udah keyless, dia udah start stop engine juga. Kita next ke bagian setirnya nih. Untuk setirnya sendiri ini udah dilapisin kulit. Terus kalau bagian atasnya lebih lembut ya, kalau bagian pinggirnya ini lebih kasar gitu, jadi nggak licin ya. Terus di bagian tengahnya dia ada aksen silverannya. Di bagian kiri ini untuk pengaturan dari ini nih, kalian bisa lihat MID-nya. Kalian mau lihat servisnya nih kapan, terus settingnya, terus kalian bisa lihat kilometernya juga. Untuk kilometer ini di 24.000. Ini kilometernya bisa dibilang antik ya, karena ini kayaknya mobil nggak pernah dipakai deh. Tahun 2014 kilometernya masih 24.000. Ini juga kilometer ya, bukan miles. Dan dijamin kilometernya ini asli nggak ada gulungan. Terus di bagian kanannya ini untuk kalian atur untuk
volume bisa, terus untuk angkat telepon atau reject telepon pun bisa. Nah ini bagian bawahnya ada pedal shift, untuk cruise control dia ada di bagian kiri sini ya. Kalau yang kecil ini untuk pengaturan ininya, setirnya. Untuk setirnya pun udah tilt dan teleskopik, udah elektrik juga untuk pengaturannya. Di bagian kiri ini untuk wiper, bagian kanan ini untuk persnelingnya ya, karena persneling Mercy dia ada di bagian setir. Terus kita lanjut ke bagian head unitnya. Oke, kita next ke bagian tengahnya ya. Untuk Mercy memang dia tuh head unitnya nggak pernah besar ya. Ini head unitnya tuh kecil dan dia nggak touchscreen ya. Dia pengaturannya ada di bagian tengah sini. Dia tinggal diputar-putar aja. Kalian bisa atur disknya, USB bisa, radio, media interface-nya, mau pakai Bluetooth bisa, mau pakai aux juga bisa. Ini tinggal di exit aja. Terus untuk bagian tengahnya ini ada isi AC, terus di bagian tengahnya ada ininya ya, ada jam. Untuk jam dia bentuknya kotak. Di bagian bawahnya lagi ini untuk pengaturan dari kalian mau masukin nomor telepon bisa di sebelah kanan. Kalau bagian kiri ini untuk tombol radio, mau pakai disk bisa, navigasi bisa, telepon bisa. Ini untuk mute bisa juga, angkat telepon, reject telepon bisa. Ini untuk nyalain dan matiin head unitnya. Ini juga sekaligus volume ya, ini tinggal diputar aja. Untuk bagian bawahnya lagi, ini yang pertama ada tombol untuk lampu hazard. Terus bagian kiri ini untuk kray belakang ya, ini udah elektrik. Kalian tinggal hold aja, dia udah otomatis naik. Kalau untuk nurunin sama juga ya, tinggal dipencet lagi aja. Kalau yang kedua, ini tuh untuk headrest belakang ya. Kalau misalnya dia posisinya lagi naik, dia tinggal dipencet aja, ntar dia langsung turun sendiri. Terus ini untuk tombol eco mode, dan di bagian kanan lagi ini untuk sensor parkir. Kan tadi sensornya kalian bisa lihat ya, titik sensornya tuh banyak banget. Nah ini biar dia bunyi gitu. Untuk pengaturan AC-nya sendiri, dia ada di bagian bawah. AC-nya juga udah dual zone ya. Pengaturannya udah auto, kalian bisa atur untuk temperaturnya, ini ada di sebelah kiri dan kanan. Untuk mode posisi AC-nya ada di atas, di bawah bisa. Ini untuk fan-nya. Terus untuk rear AC-nya kalian bisa atur sendiri. Dan ini AC-nya juga masih berfungsi dengan baik, jadi masih dingin ya. Di bagian tengah, ini kalian bisa lihat, ini ada accent wooden panel-nya lagi ya. Kalau kalian buka, ini ada 2 cup holder. Ini ada asbak juga. Ini kalian kalau buat perokok, ini bisa ngerokok di sini. Tapi sayang ya, kalau mobil bagus gini kalian ngerokok di dalam tuh pasti jadi bau dan lain-lain. Bagian tengahnya lagi ini untuk pengaturan head unit yang tadi Angel bilang, ini tinggal diputer-puter aja tuh, bisa diatur semua. Terus ini untuk driving mode, bisa eco, bisa sport ya kan. Di bagian tengahnya lagi ini ada armrestnya juga udah soft touch, ini bisa dibuka. Nah ini console box di dalamnya ini gak terlalu luas ya, tapi ya lumayan, bahan dalamnya juga lembut, berderu-deru gitu. Untuk bagian atasnya, yang pertama dari sun visor-nya dulu, ini dia udah auto ya lampunya, jadi pas dibuka dia langsung nyala. Dan ini kacanya cukup lebar ya, jadi enak nih kalau ngaca di dalam mobil. Terus di bagian tengahnya lagi ini ada lampu baca, ini lampu bacanya. Terus ini untuk buka sunroofnya, ini kita coba buka sunroofnya ya. Ini dia sunroof panoramik, jadi di depan sunroof, belakang panoramik. Nah, jadi dia bukanya cuma sampai segini ya, di bagian depannya aja. Tapi kalau misalnya panas atau silau, kalian bisa tutup. Ini udah auto nih ya. Sebentar, kita tunggu sampai dia tutup dulu. Nah, ini, jadi kalian walaupun siang-siang tuh tetap nggak silau gitu. Kita buka lagi aja biar videonya tetap terang ya. Terus untuk bagian dashboardnya ini juga udah soft touch, udah full soft touch, lengkap dengan airbag juga ya. Di bagian lacinya cukup banyak, karena apa? Yang pertama ini buku-bukunya juga masih lengkap ya. Terus di Mercedes-Benz E400 ini dia dapat ini juga nih, dapat headphones gitu ya, cuman satu dan agak kecil. Kita simpan aja di bagian dalam sini ya, biar nggak hilang. Untuk bagian depan mungkin cukup. Sekarang kita langsung next ke bagian belakang ya. Oke, sekarang Angel duduk di bagian penumpang belakang ya. Kalau seri E udah nggak perlu diraguin lagi. Untuk legroomnya, ini favorit Angel karena ini tuh masih luas banget ya. Untuk seri E tuh dia nggak sempit. Bagian headroomnya pun masih 1 jengkal lebih ya. Di bagian atasnya ini ada moonroofnya juga. Terus di bagian belakang ini ada TV-nya ya, TV belakang. Nyalainnya bisa pakai remote, tapi remote-nya lupa dibawa, ada di showroom ya. Tapi ini masih berfungsi semua dengan baik, masih nyala. Terus di bagian door trim sebenarnya ini hampir sama ya, udah auto juga. Terus di bagian bawah ada
door pocket kecil di bagian belakang ini, tapi ada kerainya lagi ya, cuman ini manual ya, dia nggak elektrik. Ini kalian bisa pakai kalau misalnya terlalu silau mataharinya. Untuk bagian tengahnya ini ada armrestnya ya, kita coba buka nih. Untuk armrestnya kalau dibuka lagi ada 2 cup holder. Terus kalau misalnya kalian cuma butuh armrestnya aja, nah, ini kalian duduk bisa lebih nyaman ya. Dan enaknya lagi untuk seri E400 ini, dia tuh kursinya nggak terlalu tegak, jadi pinggang kalian kalau misalnya pergi jauh tuh nggak akan pegel juga ya. Untuk lampu baca dia ada di bagian tengah atas ini. Ini kalian bisa nyalain. Terus kalau tray belakang ini tadi Angel udah tunjukin ya, untuk naik turun ini ada di bagian depan. Untuk bagian tengahnya ini dia ada AC-nya juga, tapi untuk pengaturannya dia tetap dari depan ya, sentral, jadi kalian nggak bisa atur dari belakang. Ini ada power outlet-nya di bagian belakang. Terus di bagian tengahnya untuk ininya nih, bisa sambungin untuk audionya juga ya, sama CD. Kalian bisa pakai di sini. Untuk bagian belakang mungkin cukup ya. Oke, jadi gimana ya guys? Kalian kan udah ngeliat nih ya untuk review M400 dari bagian eksterior maupun interiornya. Untuk kalian yang penasaran sama pajak mobil ini tuh per tahunnya sekitar 16 jutaan ya. Untuk OTR sendiri ini masih di angka 580 juta untuk cashnya. Untuk harga kredit kalian bisa langsung cek aja di website kita di www.autofam.net. Buat yang tertarik sama mobil ini, kalian bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Buat yang pengen cek katalog lain, bisa juga telepon Instagram Angel di @angel_autofam. Dan yang pengen mampir ke showroom Autofam, kalian bisa datang nih ke showroom Autofam Mangga 2 Square maupun Autofam Cibubur Kota Wisata. Yang terakhir, kalian jangan lupa dulu buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!